Halo, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kita akan melakukan pengenalan Revit ya. Jadi dari yang kita akan melakukan pengenalan dari struktur. Saya bersama partner saya satu lagi akan mengenalkan tiga bagian dan juga tiga bagian. Jadi saya di sini akan memulai dari struktur dulu ya. Sebenarnya kalau dari paling basic kita akan dari floor dulu. Apa bakal bakal dari floor dulu. Kita buat floornya kecil-kecil aja buat contoh. Oke, buatnya segini. Nah, terus di struktur sini ada beam balok. Di sini buat nentuin nambah elemen rangka rangka struktural di sini yang horizontal ya. Terus di sini juga di struktur ini ada dinding, bisa kalian pilih juga di properties, nanti akan saya jelaskan. Ada banyak jenis dan juga strukturnya bisa kita edit lagi di sini. Struktur by kategori ada tiga cek pencet. Jadi banyak struktur di sini bisa bisa dipilih ya sesuai dengan yang kalian mau. Terus lanjut ada kolom. Strukturnya ada kolom. Kolom ini nambahin kolom vertikal berbeda dengan kolom arsitektur. Ini beda. Nah, kalau di kolom ini memiliki sifat analitis untuk memperhitungkan beban ya. Nih, bisa edit juga di sini. Terus lanjut di struktur ada floor juga. Floor ya lantai lah ya kayak biasa. Yang saya tadi struktur juga ada, di struktur juga ada. Terus lanjut ada truss. Nah, truss ini membuat rangka batang, bisa rangka atau baja atau kayu berdasarkan parameter yang udah ditentuin. Ini truss. Tapi ini saya belum bikin, jadi saya jelasin aja. Lanjut ada brace menambahkan elemen diagonal. Nih, gambarnya kurang lebih dijelasin kayak gini, tapi akan saya jelaskan. Brace ini menambahkan elemen diagonal untuk menahan gaya lateral ya. Nih, kayak gini kurang lebih. Terus ada habis brace kita bakal ke tadi ke beam ini balok. Lagi ya di sini ada panel panel connection sambungan nih connection nih connection buat nyambung. Terus juga ada panel foundation di sini. Panel foundation ini jadi fondasi telapak. Tuh, seleka tuh udah dijelasin semua di sini. Terus ada panel ini nih. Ada panel reinforcement. Panel reinforcement pengulangan. Terus juga ada rebar menambahkan besi tulang secara individual. Terus ada area memasang tulang secara merata suatu bidang. Terus ada path ini memasang tulang mengikuti jalur tertentu, misal di sekeliling lubang. Misal ada di sekeliling lubang. Terus juga ada fabric area sheet sama aja. Ini memasang potongan jaringan. Terus ada cover mengatur jarak selimut beton. Nih. Terus ada panel model. Ini model. Terus ada komponen ini ya banyak buat nambahin properti lah buat rumah-rumah kalian. Ada panel opening nih kalau nggak kelihatan ada panel opening di sini. Ini kayak sub ini membuat lubang vertikal. Terus ada eh bypass melubangi suatu permukaan ini bypass. Terus ada wall ini membuat lubang pada dinding, kalau buat lantai buat dinding. Terus ada dormer, ini bukan tinggal atap, tinggal atap ya. Grid ini kurang lebih contohnya kayak gini lah ya, sebagai sedikit. Gini kita bisa nentuin biar biar lebih enak lah nanti kalau kalian bikin kan ada jarak-jaraknya nih. Ya, tinggal kita kasih di sini. Jadi pas kita bangun lantai itu lebih gampang. Ada struktur tuh bisa gampang. Katakan di sini tuh di sini stop dia 3 meter. Jadi kita nggak perlu susah lagi nanti. Nggak bisa di sini. Itu aja. Terus di struktur ini ada panel workbench juga di sini mengatur bidang kerja gimana kamu akan menggambar, gimana kamu menggambarkan nanti di sini. Terus lanjut kalau saya akan jelasin di bidang properties ini, properties dan project browser. Sorry guys, properties dan project browser. Nah kalau di properties ini panel berfungsi untuk tampilan buat sini sini ya. Nah, juga biar enak, biar kelihatan. Kalau di properties ini panelnya berfungsi untuk mengatur semua properti atau objek yang kita pilihin. Nanti contoh tadi kayak saya di strukturnya ada wall, kan ada wall tuh. Kita bisa eh, dinding, pintu, lantai ini kan di sini semua nanti kita mau menggunakan wall segala macam. Terus kita atur ketinggiannya, top dan nanti ini unconnected height-nya kita atur setinggi mana gitu. Kalau buat properties ya ini buat nunjukin ini level 1, level 2-nya gimana nanti ini karena saya belum ini saya bikin wall dulu aja ya biar kelihatan. Ya, kita kasih ya, kita modify. Nah, kita bisa melihat nanti dari view ada section di sini. Kita bisa melihat dari 3D. 3D-nya bisa kita atur realistiknya. Dari situ. Jadi kita kalau mau muter-muter tuh kita pencet yang tengah-tengah ini guys. Ini tengah-tengah ini kita tekan masih kita bisa melihat. Kalau cuma teman kita bakal ngerakin doang. Ya. Ini buat level tadi.
Kita bisa atur. Kita aturnya bisa dari sini. Ini nomor lantai nih. Kita lantai, klik kiri, kita pilih semua, udah kita pilih semua, nanti kita pilih biasanya dari mana? Biasanya kita dari level 1. Berikan dulu level 1, terus nanti ke level 2. Nanti kamu kasih ini guys. Nanti biasanya kalau nggak otomatis ke apply, nanti bakal ke apply sendiri kok. Tuh, jadi itu langsung tinggi. Ini langsung nyesuaiin sama yang level 2 tadi. Tuh, kalau kita dari view samping, tuh udah pas banget kan. Terus juga ya dari ada ceiling fan, ada 3D view, tadi kita lihat. Ini level 1 yang ini, level 2 bisa ngeliat juga dari tampak east, north, south, west. Terus juga bisa potongan. Ya, mungkin segitu ya. Kesimpulannya itu properti digunakan untuk mengatur objek, sedangkan project closer digunakan untuk navigasi project. Kedua tulisan sangat penting. Jadi kalau saran dari saya, mungkin dua ini nih bisa ditaruh, jangan di close lah, jangan di close. Jadi biar kita manage di sini, kita di view, user inference, nanti kita bisa milih di sini. Propertinya on, biar lebih gampang. Kalau saya biasanya kiri kanan, bisa juga kita gabung, bisa juga kita gabung kayak gitu, bisa. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selanjutnya sisanya akan dijelaskan oleh partner saya dengan nama Nada Karisa Putri Hadian. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Khairunisa dari kelas IRD NIM 125240032. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Revit. Yang pertama ada arsitektur. Nah, di fitur ini digunakan untuk membuat elemen-elemen bangunan secara arsitektural. Yang pertama ada fitur wall atau dinding. Lalu ada door untuk membuat pintu, terus ada windows untuk membuat jendela, ada floor untuk membuat lantai, roof untuk membuat atap, ceiling membuat plafon, terus ada kolom untuk kolom arsitektural dan kolom non struktural, terus ada komponen untuk menambah furniture atau elemen lain. Terus di sini ada room dan area. Jadi intinya pada fitur arsitektural ini adalah semua yang berhubungan dengan desain dan fungsi bangunan. Nah, lalu di sini tuh ada fitur insert guys. Jadi pada fitur ini tuh digunakan untuk menambahkan elemen eksternal atau tambahan ke dalam project. Nah, fitur utamanya tuh adalah load family, yaitu untuk menambahkan furniture, pintu custom dan lain-lain. Lalu ada import CAD, yaitu untuk menambahkan seperti file lain, maksudnya memasukkan file lain seperti file AutoCAD atau yang lain-lainnya. Ada link Revit, link CAD dan yang lainnya, yaitu untuk menghubungkan file lain. Lalu di sini ada juga image, yaitu untuk memasukkan gambar. Terus ada decal, yaitu untuk menempelkan gambar ke permukaan. Terus ada gambar untuk menempelkan gambar ke permukaan. Dan yang terakhir adalah manage link, yaitu untuk mengatur file yang terhubung. Jadi pada fitur insert ini mengatur file yang terhubung. Terus di sini ada fitur meshing and site guys. Jadi pada fitur ini tuh digunakan untuk membuat konsep bangunan. Nah, di sini kan ada show mesh by view setting. Di sini ada in place mesh untuk membuat bentuk massa langsung di proyek. Ada juga place mesh itu untuk memasukkan massa dari file atau konsep yang sudah ada. Adapun di sini curtain system, yaitu untuk membuat curtain system dari permukaan massa. Lalu di sini ada roof untuk membuat atap dari permukaan massa. Itu ada wall untuk membuat dinding dari permukaan massa, floor untuk lantai dari permukaan massa, top void itu untuk membuat kontur tanah. Lalu ada side component itu untuk menambahkan kayak fitur-fitur lampu, pohon dan berbagai macam. Lalu di situ ada parkir komponen, yaitu untuk menambahkan slot atau area parkir. Dan di situ juga ada properti lain, yaitu untuk menentukan batas area atau batas lahan.